aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Boleh silakan yang bisa on cam ya. Biar Ibu tahu nih muka-mukanya. Oke, baru 19 saja ya. Diingatkan ya teman-temannya. Oke, Ibu hari ini akan menjelaskan terkait bab terakhir sebelum minggu depan kalian sudah masuk kepada ujian ya gitu. Penilaian akhir semester 1. Semoga nanti hasilnya memuaskan untuk semua mata pelajaran. Dan hari ini hari terakhir ya, terakhir pertemuan. Ternyata kita tidak bisa ketemu ya secara pembelajaran tatap muka, tapi tidak apa-apa. Semoga tidak menghilangkan semangat belajar kalian dalam belajar kimia. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu ya terkait bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini merupakan bab terakhir dari bab ikatan kimia. Sebelum itu, Ibu share screen dulu. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, baik. Ya, kita akan belajar kepada bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini adalah bagian ke-8 ya dari subbab-subbab bab ikatan kimia. Oke, pertama kita akan belajar terkait teori domain elektron atau VCEPR ya, Valence Cell Electron Pair Resolution. Nah, teori domain elektron ini biasa disebut dengan VSEPR gitu. Nah, teori domain elektron merupakan langkah untuk meramalkan bentuk molekul yang didasarkan pada gaya tolak-menolak elektron-elektron valensi di sekitar atom pusat. Jadi, pada teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekulnya seperti apa sih gitu ya, itu kita lihat dari gaya tolak-menolaknya. Nah, gaya tolak-menolaknya siapa? Elektron-elektron valensinya. Nah, ternyata elektron valensinya ini hanya di sekitar atom pusat, jadi kita hanya melihat titik pusatnya gitu ya. Nah, kemudian hal yang harus diingat ini, untuk molekul berdasarkan teori domain elektron itu ditentukan berdasarkan jumlah PEI. Jadi kalian akan mengenal namanya PEI. PEI itu merupakan pasangan elektron ikatan, ya. Dan PEB yaitu pasangan elektron bebas. Nah, bagaimana sih pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas? Nanti kita bisa lihat. Nah, di mana hal ini dapat ditinjau dari struktur Lewis-nya. Jadi fungsi belajar kimia tuh ya dari awal kita belajar struktur Lewis, terus belajar kestabilan itu masuk kepada kelanjutan bahasannya. Nah, ini ada prinsip-prinsip teori domain elektron. Yang pertama, gaya tolak-menolak antar domain minimum. Nah, susunan ruang domain dengan tolakan minimum dihasilkan oleh 2-6 domain. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, di mana sih domain itu yang mana gitu. Nah, domain itu bisa kita lihat dari sini ya. Ini kan bentuknya linear. Jumlah domainnya elektronnya ada 2. Domain itu maksudnya ini. Ketika dia berikatan di sini, maka ini namanya domain elektron. Nah, bentuknya seperti apa gitu? Bentuknya seperti linear. Nah, kemudian ada lagi segitiga sama sisi. Ini bentuknya datar ya, dia. Nah, ini ada 3 domain. Artinya ada tiga ikatan di sini, gitu ya. Domain itu juga bisa disebut dengan ikatan kelompok. Ini ada 4, berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Gitu.
dan seterusnya. Nah, ini ya jumlah-jumlah domain ini tersusun atas 2 sampai 6 saja gitu. Kalau misalnya 1 ya dia tidak berikatan kimia ya namanya gitu. Jadi domainnya 2 sampai 6. Nah, ini juga merupakan akhirnya kekurangan dari teori domain elektron karena hanya bisa menjelaskan jumlah domainnya hanya 6 gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada lebih, misalnya kompleks dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi juga kekurangan teori domain elektron. Oke, ini ya, jadi kita bisa lihat ini bentuk-bentuknya. Ini sudah tetap ya gitu, bisa kita pelajari. Kalau misalnya 2 dia linier, kalau 3 segitiga sama sisi, kalau 4 tetrahedral ya atau tetrahedron. Yang kelima ada bipiramida trigonal, dan yang kalau keenam namanya bentuknya oktahedral atau oktahedron. Kemudian, prinsip yang kedua dari teori domain elektron yaitu memiliki urutan tolak-menolak antar domain elektronnya. Jadi, kita bisa melihatnya ya dari kekuatan tolak-menolaknya gitu antar domain elektron. Nah, antar domain elektron kita tadi melihatnya di awal dari intinya ya, dari intinya. Kita lihat dari atom pusatnya. Nah, di sini atom pusat dari H2O adalah O. Ya, CO2 adalah C dan SO2 adalah S. Nah, di sini dia ternyata memiliki urutan tolak-menolak. Kita melihat di sini di atom pusat ya, makanya di sini ada tulisan atom pusat. Kita meninjau ada pasangan elektron ikatan dan ada pasangan elektron bebas. Namanya pasangan pasti kan dia berdua ya gitu. Nah, pasangan elektron ikatan di H2O ada 2 di sini. Ini namanya PEI. Ini kan satu ya berpasangan. Ini 2. Yang dimaksud dengan ikatan artinya dia mengikat dari elektron valensi atom lainnya. Ini kan O ya, yang titik-titik ini O. Kemudian dia berikat. Dia memberi kata H, ya ada tanda silang di sini. Ini disebutnya dengan PEI. Namanya pasangan elektron ikatan. Nah, dia berikatan gitu ya maksudnya. Karena dia ada ikatan nih, ada yang berbeda. Nah, kalau pasangan elektron bebas, artinya dia punya sendiri, artinya dia bebas ya. Ini namanya pasangan elektron bebas. 1 dan 2. Ini pasangan elektron bebas. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini memiliki urutan kekuatan tolak-menolak ya di teori domain elektron, yaitu pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas lebih besar ya daripada pasangan elektron bebas ketika berikatan dengan pasangan elektron ikatan, dan pasangan berikutnya lebih besar dari pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, contohnya ini. Ini ada PEI dan PEB. Ini kan saling berikatan ya mereka nih. Ada gitu, dia ada. Maka dia akan menjadi lebih besar. Ya, ini lebih besar. Nah, kemudian PEB dan PEI. Dia ada PEB dan PEI. Oh, sorry, ini PEB bukan. Ini P yang H2O ini adalah PEB dan PEI. Ini yang kedua. Artinya sedang ya, kita kalau misalnya bisa lihat ini lebih besar, ini sedang, ini lebih kecil gitu ya. Ini yang sedang lah istilahnya. Nah, jumlah domain elektronnya ya ini 4. 4 dilihat dari mana? Dari sini nih. Domain, ingat kalau ngomongin domain elektron berarti dari asalnya, dari pusatnya gitu ya. Maka di sini ikatannya ada 4 nih di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu jumlah domain elektron. Beda kalau misalnya tadi ya yang di bentuk yang tadi, dia jumlah domain elektronnya H2O bisa aja cuma 2 gitu. Padahal di sini ada 4. Pasangan elektron bebasnya termasuk dengan domain elektron. Nah, kemudian CO2. CO2 kita bisa lihat ya, yang berikatan dia ada 1 di sini. Kan pasangan Bu, kenapa dihitungnya bukan 4? Harusnya kan 4 ya, ini 1, 2, 3, 4 kanan kiri. Kenapa pasangan elektron ikatannya cuma 2? Nah, ini pasangan elektron bebas kan ada nih yang bebas yang di sini ya. Kenapa dia dihitungnya 0? Gitu. Kenapa bukan 4 gitu. Nah, untuk pasangan elektron ikatan, kenapa dia ditulisnya cuma 2 bukan 4?
karena ini rangkap 2. Nah, kalau rangkap 2 tetap dihitungnya 1 ya. Jadi ini tuh dihitungnya satu domain, satu elektron ikatan, dan ini satu pasangan elektron ikatan. Gitu. Jadi walaupun rangkap dia tetap ditulis seperti itu. Nah, untuk pasangan elektron bebasnya kenapa tidak ada? Karena untuk CO2 ya, pasangan elektron bebasnya tidak ada, memang dia tidak bereaktif dan tidak mempengaruhi gaya tolak-menolak antara CO2-nya, seperti itu. Maka dia tidak ada pasangan elektron bebasnya. Nah, lagi pasangan elektron bebas ini kan kita melihat dari tinjauan atom pusat ya. Nah, sedangkan di atom pusatnya ya, atom pusatnya itu kan adalah C. Ya, kita lihat di sekitar C. Ya jelas dia nggak punya pasangan elektron bebas. Yang punya pasangan elektron bebas kan si O. O ini kan bukan pusat ya, maka dia tidak ada pasangan elektron bebas gitu. Jadi 0. Jadi kita fokusnya hanya di tengahnya saja, di pusatnya saja gitu. Nah, maka ini merupakan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan ya. Yang jadi ini lebih kecil ya, PEI dengan EI. Nah, kemudian yang ketiga ada SO2. Untuk SO2 ya, kita lihat nih berarti di S. Nah, pasangan elektron ikatannya ada 2. Walaupun ini koordinasi ya, kita sudah belajar ketika S-nya elektron valensi dari S mengikat O ya. Nah, ini merupakan elektron valensinya. Elektron apa namanya? Ikatan koordinasi ya, ikatan koordinasi. Nah, ini juga dihitungnya 2 pasangan elektron ikatannya. Jadi ini 1 ya, 1 pasangan, yang ini juga 1. Jadi ada 2. Gitu. Ya, karena dia berikatan. Ya, berikatan. Yang ini ikatan koordinasi antar O, yang ini berikatan rangkap 2, dihitungnya tetap 1. Maka pasangan elektronnya 1. Nah, di atom pusat ini, si S, apakah kita melihat ada pasangan elektron bebas? Ya, ada di atas ini. Ya, dia tidak berikatan dengan siapa-siapa, makanya ditulisnya 1. Nah, di sini pasangan elektron ikatan berarti dengan pasangan elektron bebas, itu PEB dan PEI. Seperti itu. Maka jumlah di sini ada jumlah domain elektronnya yaitu 3. Ya, di mana 3 ini berarti kan 2 ditambah 1. Gitu. Jadi ini jumlah domain elektron didapatkan dari atau pasangan elektron ikatan di atom pusat ditambah dengan pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, ini adalah prinsip yang harus dipahami ketika kita belajar terkait teori domain elektron. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita masuk kepada bentuk molekul ditentukan oleh pasangan elektron ikatannya atau PEI. Nah, di sini kita bisa melihat ya di teori domain elektron, kita bisa melihat bentuk molekulnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, dapat dilihat dari pasangan elektron ikatannya. Nah, ini kita lihat dari sini. Oke, baik. Kemudian ada merumuskan tipe molekul ya. Nah, kita akan belajar terkait ini tipe molekul ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Merumuskan tipe molekul. Nah, pertama, atom pusat ini dilambangkan ya. Oke. Jadi, atom pusat dilambangkan dengan A, ya, ini A. Kemudian domain elektron ikatan lambangnya dengan X. Ya, jadi ingat nih. Ini atom pusat, ini domain elektronnya, ya. Domain elektron ikatannya. Kemudian E, domain elektron bebas, ya. Domain elektron bebas. Jumlah domain pasangan elektron ikatan lambangnya dengan N. Nah, ini domainnya. Jumlahnya ya, kita nanti bisa lihat jumlahnya berapa. Terus N-nya itu PEB-nya. Nah, ini bentuk tipe molekul seperti ini. Kemudian ada langkah-langkah untuk merumuskan tipe molekul. Yaitu pertama, kalian tentukan dulu nih jumlah elektron valensi di atom pusatnya. Ya. Kemudian tentukan jumlah domain elektron ikatan X-nya. Berapa? Ada berapa domain elektron ikatannya?
Kemudian tentukan jumlah domain elektron bebasnya. Nah, seperti apa gitu ya. Kemudian untuk ikatan rangkap, ya misalnya kita melihat, oh ada ikatan rangkap nih. Nah, jumlah elektron ikatannya sama dengan 2 kali jumlah ikatan. Jadi ini jumlah domain elektron ikatan yang di sini, si X-nya, dikali 2. Ya, jumlah ikatannya misalnya ada 3, berarti 3 dikali 2, 6. Seperti itu. Nah, ini ada rumusnya ya di sini. Mencari domain elektron bebas E-nya. Nah, dari E-nya di sini nanti kita bisa masukin kepada rumus molekulnya di sini. Nah, ini merumuskan ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, ini ada pasangan elektron ikatannya 2, jumlah pasangan elektron bebasnya 0 ya. Dari BeCl2. Nah, setelah kita lihat, ternyata kalau dirumuskan ya menjadi AX2. Tadi E-nya itu ya, kita bisa lihat di sini. E-nya itu merupakan domain elektron bebas. Nah, sekarang kan nggak ada yang bebas nih, maka dia cuma AX2. Ya, kira-kira bentuknya seperti apa A-nya? A-nya kan atom pusatnya, misalnya si Be, berarti Be atom pusatnya. Kemudian Cl, ya Cl2 karena ada 2 pasangan elektron ikatannya. Bentuk molekulnya linier. Nah, ini semua ya, ini semua bisa kalian lihat di tabel-tabel di internet ya, bentuknya seperti apa. Dan ketika ada soal, misalnya bentuknya AX2E, berarti ada E-nya. E-nya itu berarti 1 ya. Artinya pasangan elektron bebasnya. Kemudian X-nya 2, berarti bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuk molekulnya apa misalnya? AX2E itu ternyata trigonal bentuk V. Gitu. Terus akan keluar biasanya soal-soal rumus molekul dari SF6 itu seperti apa bentuknya. Oh, kalian bisa cari dari elektron valensinya. Kalian gambarkan ya struktur Lewisnya. Kalian bisa lihat, oh pasangan elektronnya ternyata ada 6. Ya, bentuknya pasti AX6. Nah, di sini paling kalian menghafal di bentuk molekulnya ya. Bentuk molekulnya itu octahedron, gitu, octahedral. Itu seperti itu. Oke, sebentar ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini ya, bentuk 3 dimensinya. Bu, kalau misalnya linier bentuknya seperti apa sih gitu? Kan tadi kan kita belajar di sini linier, trigonal gitu ya, terus tetrahedral, piramida trigonal, planar, bentuk itu seperti apa gitu. Bentukannya pasti kan nggak kebayang. Nah, bentukannya seperti ini. Ini linier ya. Liniernya ada 2. Bukan apa liniernya ada 2, kalian bisa lihat di situ perbedaannya ya. Kenapa liniernya ada 2. Yang pertama di sini ya, liniernya ini terdiri hanya dari 2 aja. Ya. Dua atom ya, misalnya H2, berarti H sama H. Gitu. Ini misalnya ya, dari linier. Kemudian liniernya di sini ada 2, berarti di sini memiliki atom pusat nih. Ya, misalnya CO2. Oh, jangan CO2, CO2 rangkap. Misalnya H2O. Ini ya. Ini O, ini H2. Tuh, misalnya ya. Nah, ini merupakan bentuknya linier. Ya, linier gitu. Jadi liniernya bentuknya ada 2. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ya, nih, linier nih di AX2BeCl2 dengan linier di XeFe2, ya, ini dia sama-sama linier, tapi ternyata beda rumusnya. Nah, ternyata kalau si BeCl2 liniernya linier biasa. Kalau XeFe2 liniernya bisa jadi linearnya seperti ini gitu. Jadi bentuk dulu struktur Lewisnya ya biar tahu linearnya seperti apa. Kemudian ada trigonal planar. Trigonal planar tuh kalau misalnya dilihat ya dari yang di sebelah kanan ini, dia kayak segitiga ya, seperti segitiga gitu. Namanya segitiga planar atau trigonal planar.
Kemudian ada trigonal piramida. Nah, bentuknya seperti piramida ya pastinya gitu. Di segitiga piramida. Nah, tetrahedral. Tetrahedral itu terdiri dari 4 nih, tetrahedral seperti ini. Ya, tetrahedral, terus ada trigonal piramida, trigonal bipiramida, ada oktahedral ya, di oktahedral di sini tadi jelas. Dia bentuknya seperti kristal nih kalau misalnya kalian tarik ini seperti ini, dia bentuknya akan seperti kristal. Ini ya kalau ditarik tuh. Nah, ini akan ke bawah sini. Seperti itu ya. Nah, di belakangnya namanya bentuknya seperti itu, namanya oktahedral. Itu. Nah, di sini banyak ya bentuknya, ada bentuk T juga ya, bentuk T. Itu biasa disebut dengan trigonal bipiramidal. Jadi harus dipahami bentuk-bentuknya seperti apa biar kebayang ya seperti apa bentuk-bentuk dari molekul. Oke, ini ada langkah-langkah lagi untuk menentukan bentuk molekulnya. Satu, kalian tentukan dulu tipe molekulnya nih apa. Tuh. Kemudian menggambar susunan ruang domain elektron di sekitar atom pusat dengan struktur Lewis, ya, dengan struktur Lewis. Dan yang ketiga, menetapkan pasangan terikat. Oh, ternyata setelah bentuk struktur Lewisnya, kita bisa tahu pasangan terikatnya ada berapa, ya, atau ada pasangan elektron bebasnya berapa. Kemudian kita cari, bisa dilihat dari yang tadi tabel tadi. Oh, ternyata geometri molekul dari senyawa ini dengan pasangan elektron ikatan sekian, pasangan elektron bebas sekian, bentuk molekulnya misalnya linier atau oktahedral ya. Berarti bisa kalian nanti gambarkan bentuk molekulnya seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang ya untuk menentukan bentuk molekul. Tapi intinya kalian buat dulu gampangnya struktur Lewisnya. Kemudian bisa dilihat pasangan-pasangan elektron bebasnya dan pasangan elektron terikat. Oke, baik. Nah, untuk molekul ya, yang terakhir kita masuk kepada teori hibridisasi. Ya, teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi ini adalah teori yang mengacu pada proses hibridisasi. Nah, apa itu hibridisasi? Hibridisasi itu proses penggabungan orbital-orbital dengan tingkat energi berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Kita sudah belajar ya sebelumnya tentang mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum kita melihat bentuk-bentuk orbital, menggambar bentuk-bentuk orbital. Nah, setelah itu ya di sini contohnya. Contohnya bentuk orbital pada senyawa BCl3. Kita tentuin dulu atom pusatnya dari BCl3 itu berarti B ya, atom B dengan nomor atomnya yaitu 5. Ya. Elektron valensinya 1s2, 2s2 dan 2p1. Nah, ini adanya waktu itu di bab 2 ya, kita belajar terkait ini. Kemudian setelah menentukan elektron valensinya ya, dan konfigurasi elektronnya, kita buat orbitalnya. Kalau S itu orbitalnya 0, berarti cuma satu kotak. Ya, P itu ada 6, berarti ada 3 kotak. Seperti itu. Nah, setelah itu kalian isi. 1s2 kan ada 2 ya elektronnya, maka diisi ke atas dan ke bawah. Sama juga dengan 2s2, dia ke atas dan ke bawah. Nah, 2p1 karena satu elektron, maka dia cuma 1. Ya. Nah, ini adalah keadaan dasarnya. Ya, kita mengambilnya dari sini aja. Nih, dari yang kedua. Ya, maka bisa kita tulis namanya S2P. Ya, ini bentuk dasarnya awalnya seperti ini. Nah, ini kan energinya berbeda nih dari S ke P ya. Kemudian kita bikin dengan orbital-orbital tingkat energinya sama. Nah, seperti apa? Ini kan awalnya nih seperti ini. Si punyanya S2 ya, 2s2 ini satu elektronnya pindah dibagi ke orbital 2p di sini jadinya. Ya, tadi dari pindah dari sini ke sini. Jadi ada nih, jadi menjadi 2p2. Nah, ini yang dinamakan dengan keadaan tereksitasi atau hibridisasi. Terhibrid ya, artinya dia terbagi gitu. Maka dia keadaan hibridnya yaitu adalah sp2.
Ya, di sini ada sp2. Gitu. Kalau tadi keadaan awalnya S2P, sekarang sp2. Berbeda kan ya? Berbeda jauh gitu. Nah, ini kalau menurut Ibu ini lebih gampang teori hibridisasi. Karena kita bisa melihat bentuk orbitalnya ya. Ada senyawa BCl3 misalnya tadi atom pusatnya B ya. Kita bisa menentukan kan ya atom pusatnya. Buat elektron valensinya ya, terus diambil aja dari 2, nggak usah dari 1, diambil dari 2. Kenapa dari 2, Bu? Kenapa nggak 2P1? Karena di sini ada di kulit nomor 2. Ini sama-sama di kulit kedua. Gitu. Kalau misalnya di sini ada 3S, ya, 3S2 misalnya. Ini 6 ya misalnya. Nah, berarti kalian ngambil yang di sini aja, 3S2. Gitu. Jangan di 2P. Ya, jangan di 2P. Gitu. Karena dia tingkat energinya sudah berbeda. Kan ini sama 2 sama 2 ya. Nah, ada di kulit kedua dan kulit kedua, seperti itu. Makanya sebenarnya S1-nya nggak usah ditulis juga tidak apa-apa, atau S2-nya. Sampai di sama aja 2S2 dan 2P1. Gitu. Oh, misalnya ada 4S1, 4P, 4S sama 4P ya berarti diambilnya itu si kulit keempatnya gitu ya. Jadi dilihatnya dari situ. Nah, setelah kita menentukan ya, kita menentukan hibridisasinya ya udah terhibrid keadaannya sudah, kemudian ternyata sp2. Nah, kita langsung bisa lihat bentuknya. Nah, ini bentuknya. Oh, sp2 berarti segitiga sama sisi. Bentuknya seperti ini. Gitu. Oh, ternyata pas kita bentuk ada sp3 berarti tetahedron. Tetahedron ya atau tetahedral. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari kehibridisasiannya seperti apa. Ya, sebenarnya lebih mudah dipahami teori hibridisasi dibandingkan dengan teori domain elektron, karena teori domain elektron lumayan panjang dia prosesnya ya. Kalau kalian salah membentuk struktur Lewisnya, maka akan salah juga bentuk molekulnya, ramalan molekulnya kalian akan salah seperti itu. Maka itu perlu dilatih ya struktur Lewis, makanya kita belajar struktur Lewis di awal biar kalian belajar juga gitu seperti apa betul. Oke ya, itu cuma segitu aja nih yang Ibu jelaskan terkait dengan bentuk-bentuk molekul. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa yang ingin ditanyakan? Ada? Yang mungkin masih bingung nih terkait ikatan kimia ya, terutama gitu. Ikatan kimia. Kalau bab-bab sebelumnya bisa dipelajari kembali ya, karena banyak teorinya juga. Tapi kalau di ikatan kimia ini terlalu banyak konsep yang harus kalian pahami. Jadi dipelajari kembali gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada orang nggak? Diam-diam aja nih. Bingung kali ya, kalian mau nanya apa tapi nggak ngerti gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan ya, atau misalnya masih ada yang bingung, silakan dibaca-baca slide-nya ya, dibaca-baca lagi bukunya, karena banyak sekali di situ ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan, apa saja yang belum kita tahu gitu ya, bisa kita cari gitu ya, karena kimia bisa di mana-mana kita ketemu, jadi tenang aja gitu ya, jadi nggak usah risau, aduh belajarnya seperti apa gitu, karena sumbernya banyak sekali. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada tugas mengerjakan soal ya, tidak ada tugas mengerjakan soal, tapi Ibu kasih tugas kalian buat ini, ya, buat ini. Bentuk molekul, ya. Nah, kalian bisa melakukannya dengan plastisinya. Ini kan plastisin mainan ya, ya ada yang warna biru, warna merah, hijau, kuning dan sebagainya. Tetapi kalau kalian, Bu, saya nggak bisa beli plastisin gitu kan. Nah,
ya udah kalian beli tepung aja gitu. Yang penting kalian mengerjakan pakai apa aja boleh ya. Pakai kertas dibulet-bulet misalnya gitu kan. Boleh aja gitu. Asalkan dia berwarna ya. Asalkan dia berwarna. Biar tahu ini bentuk molekulnya seperti apa. Nah, kalian ya tepung nih misalnya kalau misalnya pakai tepung diadonin ya sampai bentuknya seperti plastisin ya bisa dibentuk lah setidaknya gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak ada pewarna makanan misalnya, nah kalian nggak usah diwarnain nggak apa-apa, tapi di foto kemudian kalian misalnya ini kan warnanya putih ya si CO2, kalian tulis di sini O, di sini C, seperti itu. Biar ibu tahu, kalian paham atau nggak. Kalau putih semua kan nggak tahu ya, yang mana nih atom pusatnya gitu. Kalau misalnya warnanya hitam semua, misalnya ada yang bikin dari tanah misalnya ya gitu. Hitam semua kan ibu nggak tahu mana nih atom pusatnya yang mana gitu. Maka kalian tandain di edit ya, misalnya diedit pakai handphone gitu kan, ditulis oh ini yang C, ini yang O, ini yang C gitu. Misalnya nih banyak. Nah, ini bisa pakai tusuk gigi ya untuk menyambung ikatannya. Bisa pakai uh, sedotan gitu ya. Masih banyak hal yang bisa dipergunakan gitu. Nah, ini dikumpulinnya terakhir hari Jumat karena hari Senin kalian sudah masuk kepada penilaian akhir semester. Ya, udah masuk kepada UAS. Maka di paling lambat di hari Jumat ya, bentuk molekulnya terserah kalian mau bentuk apa aja. Yang penting gambarnya harus jelas. Ya, gambarnya harus bagus, harus jelas dalam artian jangan digambar ya, ini bentuknya 3 dimensi gitu, agar kalian tahu. Bentuknya oh saya mau buat CH4 gitu ya. Nah, CH4 tuh bentuknya seperti apa? Kalau ada rangkap nih seperti CO2 nih, dibuat rangkapnya biar ibu tahu oh ini ternyata benar rangkap gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kendala atau ada kesulitan silakan hubungi ibu ya. Silakan hubungi ibu segera sebelum hari Jumat. Nah, ini ya tugasnya tidak dikumpul di LMS. Tapi kalian pasti punya sosial media ya. Misalnya punya Instagram, boleh tag ke akun ibu biar ibu tahu kalian sudah upload ya. Misalkan upload di Instagram kalian, nama kalian siapa, nomor absennya berapa, dari kelas berapa, terus bentuk molekulnya seperti apa, gitu ya. Biar ibu tahu. Nanti ibu bisa menilainya dari situ gitu. Menunjukkan juga bahwasannya kalian bikin ini loh bentuk-bentuk molekul seperti itu. Ini banyak contohnya ya. Yang penting kalian paham, jangan asal merakit aja. Oh, saya mau bikin AlCl3 di sini. Oh ya udah seperti ini aja, langsung aja dibuat gitu, jangan. Kalau bisa bikin sendiri. Oh, kalian maunya bikin senyawa apa nih? Nah, bentuk molekulnya seperti apa? Gitu. Jadi sebebas kalian. Gitu ya. Oke, baik. Untuk tugasnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, ini ditaruh di YouTube gak? Nggak usah, Fatimah. Nggak usah taruh di YouTube. Enggak, maksudnya materi ibu. Oh iya, Kan bisa iya. Iya, semua materi saya upload di YouTube ya. Gitu, silakan aja cek. Kadang-kadang saya lupa kalau misalnya mengabarin sudah upload gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, silakan aja. Oh Bu, saya nggak punya Instagram misalnya gitu kan. Ya udah kirim aja ke WA Ibu gitu ya. Tapi WA Ibu hanya untuk jangan semuanya ya gitu. Saya yakin ada kok yang ada yang punya Instagram ya kebanyakan gitu. Jadi diupload di situ biar teman-teman kalian juga tahu bahwasannya oh ini anak kimia nih gitu. Anak kimia ternyata bisa bikin molekul dari bentuk apa saja. Saya nggak tahu ternyata nggak hanya plastisin gitu ya, tapi kalian bisa ternyata ada yang dari tanah, dari tepung, terus dari apalagi ya saya nggak tahu kreatif kalian deh bentuknya gitu. Nah, buat juga nanti ditulis bahan dasar plastisin dan sedotan, misalnya plastisin dan tusuk gigi, plastisin dan lidi misalnya, atau tepung dan apa gitu. Jadi saya tahu, oh ini anak ini kreatif, bentuknya ternyata dari tepung misalnya. Oh ini dari tanah misalnya tadi ya gitu. Jadi sebebas kalian aja. Oh ada misalnya dari semen gitu ya. Nah itu boleh. Jadi sebebas kalian aja, saya tidak harus ini loh harus plastisin gitu, enggak. Yang penting kalian paham dan bisa mengerjakan tugasnya.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, itu absensi belum ada ya di UNES? Sudah ada, sudah saya upload. Dia mau suka gitu deh, Sinta. Tunggu aja mungkin ya. Nanti saya edit ya. Setelah ini. Baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, sorry. Saya nggak, ininya tanggal hari Senin, di hari Senin. Padahal sekarang tanggal 24. Iya, maaf. Nanti saya edit dulu. Tanggal 24. Ternyata tanggal 22. Oke, baik, untuk tugas, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Bu. Gigi. Hah? Saya mau nanya, Iya, iya. Kirim lewat WA boleh kan, Bu? Ya, kenapa tuh Gigi? Kenapa lewat WA? Saya tuh Iya. kalau lewat Ini, Bu. WA penuh ya soalnya, jadi suka nggak saya baca juga gitu. Kalau misalnya udah lama dari hari saya ngajar gitu. Jadi makanya saya bilang, IG-nya error, Bu. oh IG-nya error. Kenapa tuh error? Bohong kali Gigi biar nggak mau kelihatan ngerjain tugas. Baru upload SGG. Agak, Bu. Beneran ini error. Nggak tahu kenapa ini. Ya ini kan buat hari Jumat ya. Kalau misalnya sampai hari Jumat masih error ya sudah gitu. Tapi saya berharap kalian aktif di di-upload di Instagram karena saya menilainya dari berbagai aspek ya, dari kerapihan tugasnya, dari bentuk molekulnya bagus atau tidak gitu ya, kejelasan informasinya ya. Bu, itu tugasnya satu molekul apa banyak, Bu? Aja satu nggak usah banyak. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nah, saya mau nanya, Bu. ya, kita Yang tentang PAS, materinya yang masuk apa aja, Bu? Oke, baik. Ya, ini dulu Ibu mau tanya, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini? Ibu, Ya, Pipit. itu untuk tasnya boleh pakai HVS sama buku gambar nggak apa-apa kan, Bu? Untuk kertasnya kalau kalian nggak usah pakai kertas nggak apa-apa. Ini maksudnya cuma contoh gambarnya aja. Kalian mau foto di tangan misalnya seperti ini ya, gitu kan, terus difoto silakan. Bebas mau di mana, mau di atas kasur juga nggak masalah. Saya cuma melihat ininya aja, gitu ya. Melihat bentuknya. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Baik. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya. Kenapa? Ya. Ada? Kalau molekulnya lebih dari satu atau cuma harus buat satu aja? Boleh lebih Nada. Kalau kalian pengen, saya pengen coba-coba gitu ya, boleh silakan. Walaupun salah nggak apa-apa ya. Berarti saya aspek penilaian saya tuh banyak. Pertama, ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu kalian mengumpulkan tugas ya. Semakin cepat, semakin nilainya bagus. Terus uploadnya di mana? Ya, kalau uploadnya di Instagram, ya poinnya lebih besar. Kalau melalui WhatsApp ya seadanya saja gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ternyata bentuk molekulnya lebih banyak. Nah, itu berbeda lagi. Jadi aspek penilaian saya banyak, jadi buatlah sekreatif kalian mungkin, sebagus kalian mungkin, dan setepat waktu mungkin gitu ya. Untuk presensinya sudah saya upload ulang. Tadi siapa yang nanya ya? Fitria ya udah saya ubah 24. Ada lagi yang mau bertanya terkait tugas ini? Baik, kalau nggak ada saya stop share dulu ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Misalnya